Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Santi Widiawati, SPD, MAKPIA, selaku dosen pengempu mata kuliah Desain Thinking, dan teman-teman yang berbahagia. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberikan kesehatan dan keselamatan, sehingga kita masih bisa menjalankan UAS Desain Thinking pada kali ini. Adapun topik yang akan kami bahas yaitu mengenai penerapan tahapan Desain Thinking pada studi kasus permasalahan user tentang dunia perkuliahan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dara Aprilia yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya yaitu Arfa Khairunisa, Febi Nurrahmi, Penny Listiani, dan Puput Wulandari. Sedangkan rangkaian acara yang akan kami lewati yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua penyajian dan penyampaian materi, dan yang terakhir penutupan. Baik teman-teman, langsung saja kita ke sesi yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Saya persilahkan kepada Arfah untuk menyampaikan materi yang pertama. Materi pertama yaitu Empathize, terdiri dari Customer Persona dan Empathy Maps. Berikut merupakan Empathy Maps dari user pertama yaitu Delia Yuniati. Says, harapan jangka pendek dari Delia yaitu dia ingin bisa mempelajari apapun itu dengan nyaman dan bisa mendapatkan partner yang menjadi pendukungnya. Sedangkan harapan jangka panjangnya yaitu dia ingin menghasilkan sesuatu yang baru untuk dirinya sendiri dan untuk kedua orang tuanya. Menurut Delia, perkuliahan itu terfokus pada pembelajaran, dan perkuliahan itu adalah masa untuk menambah relasi dan pertemanan baru yang lebih luas dan mungkin memiliki minat bakat yang sama atau berbeda. Role model Delia yaitu Maudy Ayunda, karena Delia ingin mencontoh prinsip hidup Maudy Ayunda yaitu belajar dengan sungguh-sungguh. Delia pun sangat termotivasi dari Maudy Ayunda karena menurut Maudy Ayunda semua hal itu bisa dijadikan mimpi. Bangunlah percaya diri yang tinggi dan kembangkan kemampuan. Pencapaian Maudy Ayunda pun sangat mengagumkan karena telah diterima di Harvard University dan Stanford University. Feels. Perasaan Delia ketika akan masuk dunia perkuliahan yaitu senang, tetapi dia sedikit takut akan menghadapi dunia dan tantangan baru. Berikut merupakan customer persona dari Delia. Nama Delia Yuniati, tempat tinggal di Bandung, hobi yaitu membaca, cita-cita menjadi guru akuntansi, moto hidupnya yaitu jalani hidup dengan nyaman tanpa memperhatikan cibiran orang lain. Delia lahir di Bandung 15 Juni 2003. Dia adalah anak keempat dari 4 bersaudara. Dia sangat berbakat dalam hal menghitung, tapi sayangnya dia kurang percaya diri ketika bertemu dengan orang baru. Tujuan dari hidup Delia yaitu melihat keluarganya bangga dan bahagia atas kesuksesannya, dan dia ingin membuat dirinya bermanfaat bagi orang lain. Untuk mencapai cita-citanya itu, Delia membutuhkan skill dan relasi pertemanan yang baik sebagai pendukungnya. Tapi hal yang dia takutkan yaitu keadaan ekonomi yang bisa menghambat proses perjalanan pendidikannya. Selanjutnya yaitu Empathy Maps dari user yang kedua yaitu Kausar Gilang Purnama. Says, harapan jangka pendeknya, Kausar ingin menjadi mahasiswa terbaik dengan berbagai prestasi dan beasiswa. Sedangkan harapan jangka panjangnya, Kausar ingin mendapatkan pekerjaan dengan gaji di atas 5 juta dan dia juga ingin memulai usaha sendiri. Menurutnya perkuliahan adalah tempat untuk mencari relasi dan pengalaman untuk memulai usaha. Karena di dunia perkuliahan ini akan menambah dan melatih skill yang kita punya sebagai bekal nanti untuk mendapatkan pekerjaan. Berdasarkan dari pengalaman tetangganya lah, membuat Kausar semakin semangat untuk melanjutkan kuliah. Role modelnya yaitu Raffi Ahmad. Karena Kausar ingin menuruti prinsip Raffi Ahmad yaitu siap capek dan utamakan harga diri. Karakter Raffi Ahmad juga yaitu pantang menyerah dan semangat untuk mimpi keluarga. Pencapaian Raffi Ahmad pun sudah
bisa dibilang cukup mengagumkan karena di usianya yang masih muda, dia berhasil menjadi pengusaha dan pembisnis yang begitu besar. Feels. Perasaan Kausar ketika akan masuk ke dunia perkuliahan yaitu canggung dan tegang, karena dia takut terhadap tantangan dan dunia perkuliahan. Tetapi Kausar akan tetap semangat untuk menghadapi dunia perkuliahan, karena dia yakin itu pasti sangat seru. Berikut merupakan customer persona dari Kausar. Nama Kausar Gilang Purnama, umur 19 tahun, tempat tinggal di Garut, hobinya yaitu membaca, cita-cita menjadi pengusaha, moto hidupnya yaitu kejar kebahagiaan dan sukses. Kausar adalah anak keempat dari 5 bersaudara. Dia terlahir dari keluarga yang sangat ceria. Semua anggotanya memiliki sifat ekstrovert. Maka tak heran Kausar ini memiliki kepribadian yang penuh semangat, ceria, dan pantang menyerah. Kausar terkenal dengan sifatnya yang banyak bicara dan mudah berinteraksi. Tujuan hidupnya yaitu menjadi orang yang sukses, sehat, berkah, dan banyak membuka lapangan pekerjaan. Adapun keinginannya yaitu selalu diberikan kemudahan dalam semua hal kebaikan dan selalu diberikan kesehatan. Untuk mencapai tujuannya itu, Kausar membutuhkan support secara internal dan eksternal, serta juga uang. Selanjutnya yaitu empathy maps dari user ketiga yaitu Rianti Latifah. Harapan jangka pendek Rianti yaitu bisa lulus tes di PTN impiannya, sedangkan harapan jangka panjangnya yaitu dia ingin bekerja sesuai dengan bidang yang dia inginkan. Menurut Rianti, berkuliah itu adalah tempat untuk meningkatkan skill dan juga memperluas relasi. Berdasarkan pengalaman kakaknya, dia ingin sekali aktif di organisasi seperti kakaknya. Role model dari Rianti yaitu Maudy Ayunda, karena Maudy Ayunda itu adalah orang yang sukses di dunia pendidikan dan telah lulus S2 di usianya yang masih muda. Maudy Ayunda juga pintar membagi waktu antara belajar dan hobinya. Feels. Perasaan Rianti akan memasuki dunia perkuliahan yaitu senang, dan dia juga akan berusaha mengatur rencana berkuliah agar berjalan dengan lancar. Berikut merupakan customer persona dari Rianti. Nama Rianti Latifah, tempat tinggal di Bandung, hobi yaitu bernyanyi, cita-cita menjadi psikologi, moto hidupnya yaitu menjadi lebih baik dari hari ke hari. Rianti terlahir dari keluarga yang hangat. Dia adalah anak ketiga dari 4 bersaudara. Kelebihannya yaitu sangat cepat mempelajari hal baru, tapi sayangnya dia susah fokus. Dia bercita-cita ingin menjadi seorang psikologi yang amanah. Rianti ini memiliki kepribadian introvert, intuitif, dan judging. Rianti memiliki keinginan bekerja di bidang yang dia inginkan dengan skill yang hebat yang dia punya. Maka, dia sangat menginginkan agar bisa diterima di PTN impiannya. Tetapi, Rianti mengkhawatirkan apabila dia kehilangan motivasi dalam berjuang untuk pendidikan. Selanjutnya yaitu empathy maps dari user keempat, yaitu Fitrialin Eliza Novianti. Harapan jangka pendek Fitrialin yaitu bisa menjadi mahasiswa yang tidak hanya mampu memperhatikan nilai saja, tapi juga dapat mengimplementasikan dalam masyarakat. Sedangkan harapan jangka panjangnya yaitu mampu bekerja sesuai skill yang dia miliki dan bisa menciptakan lapangan baru. Menurut Fitrialin, dunia perkuliahan ini sangat penting. Berdiri sebagai mahasiswa dengan memakai jas alma mater dan peran serta motivasi orang di sekeliling adalah hal yang harus dibanggakan. Berdasarkan pengalaman saudara yang menjabat menjadi seorang rektor di universitas swasta, itulah yang menjadi motivasinya untuk melanjutkan kuliah. Role model Fitrialin yaitu kedua orang tuanya, bukan orang tua yang mewarisi dengan harta, tapi yang memajukan pendidikan anaknya. Maka warisannya adalah ilmu yang tidak akan berat untuk dibawa. Feels. Menurut Fitrialin, kuliah itu pasti seru dan menyenangkan, dengan memakai pakaian yang tidak terfokus pada seragam, dan tentunya akan banyak sekali relasi yang akan dikenang. Tetapi Fitrialin ini merasa canggung terhadap tantangan dunia perkuliahan yang dihadapi. Berikut merupakan customer persona dari Fitrialin. Nama Fitrialin Eliza Novianti, umur 18 tahun, tempat tinggal di Sumedang, hobinya yaitu membaca, cita-cita menjadi guru bahasa Indonesia,
Moto hidupnya yaitu dihina tidak akan tumbang, dipuji tidak akan terbang. Fitri Alin terlahir dari keluarga yang sederhana. Ayahnya bekerja sebagai aparat kepolisian, ibunya sebagai ibu rumah tangga. Fitri Alin anak kedua dari 2 bersaudara yang memiliki hobi membaca dan menulis. Fitri Alin ini memiliki sifat introvert, sensi, banyak berpikir, dan selalu pandai menilai orang lain. Tujuan hidupnya yaitu mengangkat harkat dan derajat orang tuanya melalui prestasi dan pengalaman hidupnya. Sedangkan keinginannya yaitu membangun sekolah dan membuat lapangan pekerjaan. Yang Fitrian butuhkan untuk mendukung pendidikannya adalah rasa aman dan penghargaan dari orang lain. Kegiatan sehari-harinya yaitu membantu orang tua dan mengajar anak kecil di sekitar. Selanjutnya yaitu empathy maps dari user kelima yaitu Nur Saidah. Says, harapan jangka pendek Nur Saidah yaitu mendapatkan IPK yang memuaskan, mampu bersaing dengan baik, mampu beradaptasi dengan lingkungan yang baru di dunia perkuliahan, sedangkan harapan jangka panjangnya yaitu mendapat beasiswa kuliah, lulus tepat waktu, dan mendapatkan gelar cum laude. Tingginya yaitu, menurut Saidah, perkuliahan itu sebagai tempat ilmu dan membentuk kepribadian. Dengan memperoleh ilmu sebanyak-banyaknya, tidak hanya terpacu pada perkuliahan di ruangan, tapi juga bisa ikut penelitian. Das, role model dari Nur Saidah yaitu Prilly Latukonsina yang memiliki planning yang tegas dan realistis, konsisten, disiplin, dan tidak pantang menyerah. Prilly juga memiliki karakter yang tekun, sistematis, teliti, cermat, dan cenderung analitis dan kritis. Pencapaiannya Prilly Latukonsina yaitu mampu meraih gelar sarjana dengan nilai yang baik dan sukses menjadi public figure. Feels, perasaan Nur Saidah akan memasuki dunia perkuliahan yaitu cukup senang karena akan menambah dan mengasah skill di dunia perkuliahan. Berikut merupakan customer persona dari Nur Saidah. Nama Nur Saidah, umur 18 tahun, tempat tinggal di Garut, hobinya yaitu semua aktivitas, cita-citanya menjadi guru, moto hidupnya yaitu belajar, berusaha, bekerja, dan sukses. Setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Nur Saidah lahir pada tanggal 23 Oktober 2003. Dia adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Dia tinggal di Limbangan, Garut. Dia tinggal bersama kedua orang tua dan kedua adiknya. Kelebihannya adalah selalu ingin mempelajari hal baru dan dia adalah orang yang bertanggung jawab serta jujur. Kekurangannya yaitu adalah kurang percaya diri dan tidak pandai berkomunikasi di banyak orang. Nur Saidah juga memiliki sifat ekstrovert dan sangat pintar. Tujuannya yaitu sukses di usia muda dan membanggakan kedua orang tuanya, sedangkan keinginannya adalah membangun usaha sendiri di bidang fashion. Nur Saidah juga membutuhkan dukungan dari keluarga ataupun orang-orang terdekat, sedangkan hal yang dia takutkan yaitu sesuatu yang bisa menghambat pendidikannya, yaitu contohnya seperti rasa tidak percaya diri. Terima kasih kepada Arfah yang telah menyampaikan materi yang pertama. Materi yang kedua akan disampaikan oleh Feni Listiani. Kepada Penny, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tahapan kedua yaitu define. Define merupakan tahapan mengumpulkan informasi yang telah dibuat dan dikumpulkan selama tahap empati untuk menentukan masalah inti yang telah diidentifikasi serta membantu untuk mengumpulkan ide-ide yang membangun fitur, fungsi, dan elemen lain yang memungkinkan untuk menyelesaikan masalah. Berdasarkan empathy maps yang dijelaskan tadi, kami telah mengumpulkan beberapa permasalahan yang dialami oleh para user, yaitu 1. Beberapa user takut menghadapi dunia baru dan kurang percaya diri sehingga sulit berkomunikasi dengan orang baru. 2. User takut menghadapi tantangan dan hambatan yang akan terjadi di dunia perkuliahan. 3. User takut jika setelah lulus kuliah mereka tidak mendapatkan pekerjaan sesuai bidang dan skillnya masing-masing karena kampus yang tidak menyalurkan langsung ke dunia kerja. 4. Beberapa user belum mempunyai pengetahuan yang banyak tentang dunia perkuliahan dan user juga terkadang masih bingung harus memilih prodi apa.
5. Beberapa user ingin berkuliah di kampus yang mengasah dan menambah skill yang nantinya berguna untuk mendapatkan pekerjaan yang mereka senangi. Dan yang terakhir, beberapa user takut menghadapi sistem pembelajaran karena menganggap mata kuliah itu pasti akan sulit. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka kami membuat terobosan baru untuk mengakomodasikan hal tersebut dan mengambil satu potensial problem statement, yaitu bagaimana cara mengatasi user yang takut menghadapi dunia serta tantangan baru ketika akan masuk dunia perkuliahan, dan bagaimana pula cara menambah dan mengasah skill yang mereka terapkan di dunia perkuliahan, sehingga nantinya mereka akan mendapat pekerjaan yang sesuai dengan skill yang mereka miliki. Terima kasih kepada Feni yang telah menyampaikan materi yang kedua. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Feby Nurrahmi. Kepada Feby, saya persilahkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang iDiet. Bermodal permasalahan user yang memiliki rasa takut untuk menghadapi dunia dan tantangan baru, serta sistem pembelajaran yang berbeda dan rumusan problem statement di atas, maka kami merumuskan beberapa solusi dan ide. Dari beberapa solusi dan ide tersebut, kami membuat satu solusi yang berupa terobosan untuk mengadakan sebuah seminar dan training skill. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang atribut, consequence, dan value yang telah kelompok kami buat. Yang pertama ada atributnya seminar perkuliahan dan training skill. Yang kedua ada consequence, mendapat gambaran tentang dunia perkuliahan. Selanjutnya, mendapat bimbingan karir dan mengetahui problematika perkuliahan, juga meningkatkan dan mengasah skill. Terakhir ada value, siap melanjutkan kuliah dengan menghadapi masalah dan tantangan baru, kemudian dapat mempersiapkan diri dari skill yang dimiliki dan diminati supaya tidak salah ambil jurusan. Yang terakhir, memudahkan karir di masa depan. Seminar dan training skill ini difokuskan untuk umum, dan khususnya kami akan mengundang para user. Acara seminar ini akan dilaksanakan secara offline maupun online, dengan menghadirkan pemateri yang berwawasan dan berpengalaman, serta mengangkat materi yang menyenangkan. Dalam seminar ini, para peserta akan diberikan bekal untuk menghadapi dunia dan tantangan baru, bimbingan karir, dan mereka pun akan mendapatkan rekomendasi kampus yang bisa dijadikan solusi dari semua permasalahan mereka. Terima kasih kepada Feby yang telah menyampaikan materinya. Materi yang terakhir akan disampaikan oleh Puput Wulandari. Kepada Puput, saya persilahkan. Tahapan keempat yaitu ada prototype. Apa yang dimaksud dengan prototype di sini adalah membuat model produk atau sampel yang nyata sehingga bisa diuji nantinya. Dengan membuat prototype, maka akan diketahui model atau versi produk mana yang paling baik memenuhi kebutuhan pengguna. Tahapan ini tidak hanya berupa proses visualisasi ide, tetapi juga proses pengembangan ide, seperti bisnis model kanvas atau BMC, yaitu suatu kerangka kerja yang membahas model bisnis dengan disajikannya dalam bentuk visual berupa kanvas lukisan agar dapat dimengerti dan dipahami dengan mudah. Model ini digunakan untuk menjelaskan, memvisualisasikan, menilai, mengubah suatu model bisnis agar mampu menghasilkan kinerja yang lebih optimal. Bisnis model kanvas adalah sebuah strategi manajemen yang berupa visual card yang terdiri 9 elemen. Yang pertama ada customer segment, yaitu siapa target yang mengikuti seminar ini untuk umum dan khususnya untuk para user. Yang kedua ada value proposition, yaitu mengapa user harus mengikuti seminar dan apa keunggulan seminar ini dibanding seminar yang lain. Karena seminar ini akan menjadi penyuluhan kepada user untuk membantu mereka meningkatkan para user untuk melanjutkan perkuliahan dengan cara yang menyenangkan. Keunggulan seminar ini yaitu dapat menambah pengetahuan baru dan menambah skill yang dibutuhkan para peserta baik untuk dunia perkuliahan maupun dunia kerja. Yang ketiga ada channels,
yaitu bagaimana para user mengetahui adanya kegiatan seminar, lalu bagaimana cara memberitahu kepada user dan apakah cara itu akan efektif. Caranya adalah kita membuat sistem pemasaran seminarnya melalui media sosial, masing-masing panitia dengan cara menyebar pamflet melalui IG, WhatsApp, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Cara ini akan terbilang efektif karena di zaman sekarang ini semua sudah menggunakan media sosial, maka info apapun akan gampang tersebar. Yang keempat ada customer relationship. Bagaimana cara kita sebagai panitia untuk selalu connect dengan para peserta dan user, dan bagaimana pula kita memastikan semua peserta puas setelah mengikuti seminar yang telah kita lakukan. Cara kita sebagai panitia agar selalu connect dengan peserta yaitu kita membuat grup khusus untuk tempat komunikasi dan menyebar informasi antara panitia dan semua peserta yang terdaftar. Nah, untuk kita memastikan apakah peserta puas atau tidaknya terhadap seminar yang kita lakukan, yaitu kita menggunakan angket yang nantinya diisi oleh semua peserta setelah seminar dilaksanakan. Adapun isi angketnya berupa seberapa puas peserta terhadap seminar yang kita lakukan, dan di dalam angket itu pula berisi kolom untuk saran dan kritik dari peserta agar kita mengetahui apa saja hal yang perlu diperbaiki dan apa hal yang masih kurang dari acara seminar yang telah kita laksanakan. Yang kelima ada revenue streams, yaitu bagaimana seminar ini akan menarik user untuk mendaftar kuliah, serta apa saja keuntungan yang didapat dari mengikuti seminar ini, yaitu selain dari pemberian materi yang menyenangkan, seminar ini dilengkapi dengan promosi kampus, yang dimana kampus yang kita promosikan dapat membantu mengatasi masalah user. Promosi ini juga dibantu dengan tim marketing dari kampus itu sendiri. Dan di dalam seminar ini pula kita memaparkan program beasiswa, akreditasi, pembeda, dan keunikan kampus. Serta kita memasang iklan di seluruh platform media sosial, karena dengan hal ini dapat dipastikan para user akan tertarik untuk melanjutkan kuliah. Keuntungan yang didapat dari mengikuti seminar ini yaitu menambah pengetahuan, menambah dan mengasah skill, serta persiapan diri untuk melanjutkan kuliah. Tahapan selanjutnya yaitu ada key activity, yaitu apa kegiatan yang dilakukan untuk menciptakan value proposition. Apa strategi yang akan dilakukan agar target dapat tercapai, yaitu kegiatan yang dilakukannya, pemberian materi yang menarik kepada seluruh peserta yang hadir. Yang kedua, memberikan tips untuk mengasah dan menambah skill yang dimiliki. Yang ketiga, memberi peluang kepada peserta untuk memperbanyak relasi. Dan yang keempat, mempromosikan kampus yang sesuai untuk mengatasi masalah user. Lalu strategi yang dilakukan, kita sebagai panitia akan memasang iklan dengan menggunakan seluruh platform digital untuk menarik peminat. Yang kedua, sebagai panitia akan memberikan pelayanan yang baik agar membuat semua peserta nyaman dan merasa puas dengan acara seminar ini. Dan yang ketiga yaitu kita sebagai panitia pun akan menjalin kerjasama dengan baik. Selanjutnya ada key resources. Apa bahan utama yang harus dipersiapkan untuk menjalankan seminar ini dan apa yang dibutuhkan sehingga seminar ini lebih menarik. Bahan utama yang harus dipersiapkan yaitu pemateri yang berpengalaman dan materi yang menyenangkan.
Lalu yang kedelapan yaitu ada key partnership. Siapa yang dapat mengerjakan hal-hal kebutuhan di luar key activities dan siapa pihak yang paling menentukan kesuksesan acara ini. Yang paling menentukan kesuksesan acara ini yaitu kami dari tim panitia, dan kami pun akan mencari vendor dari lembaga kampus sebagai sponsor yang akan membantu untuk kelancaran seminar ini. Yang terakhir yaitu cost struktur, pengeluaran apa saja yang dibutuhkan di acara seminar ini. Yang pertama ada biaya dekorasi, biaya peralatan, biaya konsumsi, dan biaya untuk benefit peserta. Cukup sekian presentasi tentang pembahasan yang keempat, yaitu tentang prototype. Terima kasih kepada Puput yang telah menyampaikan materinya. Baik teman-teman, demikian hasil presentasi wawancara kelompok kami. Tibalah kita ke sesi yang terakhir, yaitu penutupan. Marilah kita mengucapkan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai moderator mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya, dan terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.